Shalom sekali lagi warga kerajaan. Pakai karunia itu untuk memuliakan Dia. Sebab segala sesuatu berasal dari Dia, melalui Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. How to applying the gifts? Pertama-tama kenalilah your gift. Know your gift. Gift di sini, saudaraku, adalah grace given. Grace gift. Karena itu grace tidak bisa diterjemahkan dengan satu kata bahasa Indonesia, tapi kasih karunia. Mulai ayat ke-6 dari pasal 12. Demikian juga karena kita punya karunia yang berlain-lainan. Tidak usah ingin karunia orang lain. Sebab itu pemberian. Dan seperti anggota tubuh punya karunia masing-masing. Maka saudaraku, kalau kita dikasih karunia untuk bernubuat, mari lakukan dengan iman kita. Bernubuat itu bukan meramal, saudaraku. Saya melihat Anda bertemu dengan seorang pemuda tinggi jangkung hitam dan giginya putih. Bukan seperti itu, saudaraku. Tetapi membangun, menasihati, dan menghibur. Saya mulai apa yang Tuhan berikan pada saya yaitu menyembuhkan orang sakit dan pengusiran roh-roh jahat. Dan saya lakukan itu sejak pertama saya bertobat. Dan firman Tuhan berkata, kalau ada karunia untuk melayani, mari kita layani. Dengan apa? Dengan segenap hati. Kalau ada orang diberi karunia untuk mengajar, saya bisa mengajarkan firman, tapi saya bukan karunianya teacher dalam 5 jawatan itu. Saya lebih rasul gembala begitu ya. Tapi mari kita kenali dulu, baru kita bisa bertindak di dalam tubuh Kristus. Jangan lupa, to apply the gift harus ada dalam komunitas. Sebab ini tidak untuk personal, bukan untuk private, tapi for the body. Kalau ada orang dikasih Tuhan karunia hati yang murah hati luar biasa. Saya kenal beberapa orang seperti itu. Kalau tidak memberi malah sakit, saudaraku. Dia suka sekali memberi, saudaraku. Begitu murah hati. Dan kalau memberi, Tuhan berkata, lakukan dengan sukacita. Sebab Tuhan mencintai, mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kalau gerundel, ngomel, terpaksa, lebih baik gak usah. Berarti itu bukan karunia. Kalau karunia itu membuat engkau bersukacita, tidakkah kita lupa pada Tuhan Yesus bahwa lebih berbahagia, lebih diberkati memberi daripada menerima. Saya ulang kali pernah ceritakan tentang yaitu bedanya pangeran dengan pengemis. Kalau pangeran begini memberi, kalau pengemis begini. Yang mana kita? Ya, yang mana kita, saudara? Firman Allah berkata, kalau ada karunia menasihati, baiklah kita menasihati. Salah satu karunia yang Tuhan berikan pada saya adalah to be an encourager, to encourage. Parakaleo itu artinya mendampingi orang dalam kesusahan, mendampingi orang yang sedang sedih. Bersukacitalah bersama yang bersukacita, dan bersedihlah, menangislah bersama yang berduka. Sebab banyakan di dunia ini sakitnya SMS. Ya, susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Tapi anak Tuhan yang penuh Roh Kudus, yang ada karunia, bersukacita bersama yang sukses dan bersedih buat yang gagal. Karena itu, saudaraku, bila Roh Kudus bekerja, jangan lupa apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Pertama, persembahkan tubuh kita di atas altar, anggota tubuh kita, supaya kita tahu kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan sempurna. Kiranya mencapai kesempurnaan karena nama Tuhan ada di atas kita. God bless you warga kerajaan. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita boleh hadir di tempat ini. Kita mau meninggikan Dia, Sang Raja kemuliaan. Mari kita siapkan hati kita, hidup kita, untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sungguh kami bersyukur buat hari ini. Hari yang luar biasa Tuhan jadikan bagi kami. Kami mau Tuhan hidup kami lebih lagi berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Mari biarlah hari ini Tuhan Kau mengurapi setiap hati kami. Kau mengurapi setiap kehidupan kami. Kami rindu Tuhan hidup kami. Kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan. Kami memberkati bangsa kami, negeri kami.
Kami memberkati para pemimpin kami yang ada di bangsa ini. Kiranya mereka tetap hidup di dalam takut akan Tuhan. Lawatan-Mu Engkau kerjakan atas bangsa kami. Banyak jiwa dimenangkan untuk nama Tuhan yang dipermuliakan. Berkati juga kota di mana Tuhan tempatkan kami. Tuhan lawat kota ini. Biar kota ini juga penuh dengan kemuliaan Tuhan. Penduduknya diberkati Tuhan. Pemimpinnya juga hidup dalam takut akan Tuhan. Bahkan gereja-Mu di tempat ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati gembala sidang di tempat ini. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami memiliki hati yang senantiasa haus, rindu akan Engkau. Dan kami rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih, berkati juga gembala senior kami, para penatua yang ada, gembala rayon yang ada. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Pimpinanmu, bimbinganmu, hikmatmu Tuhan taruhkan atas setiap mereka. Terima kasih Bapa. Kami saat ini kami siapkan hidup kami untuk kami masuk di dalam hadirat Tuhan. Menikmati kemurahan Tuhan, menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami dedikasikan hidup kami bagi kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat-Mu Tuhan, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau
datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Engkau Raja yang diagungkan, dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Lebih lagi katakan kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Engkau Raja yang diagungkan, dan dipuji. Syukur Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di sorga, dan seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih, kami mau memuji meninggikan Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Berapa banyak saudara rindu selalu hidup dalam mujizat Tuhan? Lambaikan tanganmu, berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Telah terbentang sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan, nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku, hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar
benar. Sebab Dia Yesus Kristus penebus kita hidup. Amin. Haleluya. Ku tahu Dia penolongku, caranya tebus dosaku. Ku yakin Dia angkat deritaku. Dia angkat deritaku, sembuhkan hatiku. Ku yakin. Mari angkat panji bagi Tuhan. Ku angkat panji, oh, Dia menang atas maut, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah. Haleluya. Mari katakan. Ku tahu Dia penolongku, caranya hapus dosaku. Ku yakin Dia angkat deritaku. Dia angkat deritaku, sembuhkan hatiku. Ku yakin. Mari angkat panji bagi Tuhan. Ku angkat panji, oh, Dia menang atas maut, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah, membebaskanku. Ku kan bangkit, ku kan menari menyambut kerajaanku datang. Hey, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah. Lebih lagi katakan. Yes, Dia hidup. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia penebusku. Yes, Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Haleluya. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan, punya Sang Penebus yang hidup, punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih karena salib-Mu kami dibebaskan, karena salib-Mu kami diselamatkan, karena salib-Mu Tuhan kami diubahkan, kami diangkat menjadi milik kepunyaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagaikan dosaku.
bagi Dia. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salib, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Kuasa salibmu pulihkanku. Kuasa salibmu kuasa salibmu memulihkan, kuasa salibmu Tuhan memberi kemenangan, kuasa salibmu memberi kemampuan bagi kami. Haleluya. Haleluya. Kuasa salibmu menyembuhkan, kuasa salibmu mengangkat kami, membebaskan kami dari segala keterikatan, membebaskan kami dari segala kutuk dosa, mengangkat setiap kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, haleluya. Seluruh hidupku Milikmu Tuhan, darahmu ya Tuhan sucikanku, amin. Kuasa salibmu oleh karena, oleh karena. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan, kami sembah Kau Yesus Tuhan, amin. Hidupku milikmu Tuhan, darahmu Tuhan.
bagian daripada warga kerajaan sorga. Ketika kami masih ada di dunia ini, kami sudah tercatat sebagai anak-anak-Mu, di mana hari ini Engkau menempatkan kami di tengah-tengah, di Bondowoso ini, di tengah-tengah dunia ini. Untuk terus mewartakan kabar baik, untuk terus memberitakan Injil, untuk terus juga mengobarkan semangat, untuk terus membawa kerajaan Allah ditegakkan atas Bondowoso dan sekitarnya. Kami bangga Tuhan, kami menjadi bagian rencana Tuhan yang besar. Terima kasih, dan tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Kami juga bersyukur untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan di hadapan Tuhan, menjadi kekuatan bagi seluruh kehidupan kami. Dan kami percaya hari ini kami juga akan mengalami mujizat daripada Tuhan. Dan mujizat itu bukan hanya berbicara kesembuhan, pemulihan, tetapi juga hati kami ditenangkan, dihiburkan, dikuatkan hari ini. Kami mengalaminya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan yang diberkati katakan bersama-sama. Amin. Tepuk tangan dulu sebelum duduk yang paling meriah buat Tuhan kita. Wow, haleluya. Shalom semuanya. Ya, ini ada surprise. Saya begitu masuk tadi saudara, kaget loh. Siapa yang menikah? Haleluya, jangan-jangan Pak Michael. Maksudnya wedding anniversary, ternyata saya ya. Terima kasih untuk surprise-nya. Ini pasti tidak jauh-jauh ya dari ya Pak Daniel dan C. Shirley semuanya ya. Thank you Kamsia, Shesheni. Oke, baik. Ini terus saja ada di sini ya, tidak usah dibalikin pulang. Bagus loh, ya bagus banget. Ya seni jadinya ya. Memang Pak Daniel ini desain gedungnya ini enggak beribet gitu ya. Kalau mau tambahan hiasan ya gini-gini aja. Sudah luar biasa bagusnya. Tepuk tangan dong buat arsitek kita saudara. Wow. Ya Bapak Ibu, saya akan sampaikan hari ini tentang mengobarkan karunia Allah. Seperti tadi saudara disinggung di Ashbury University itu ada kegerakan rohani yang sangat luar biasa. Pak Michael mungkin tahu tempatnya, saya enggak tahu, belum pernah ke Amerika ya. Itu selama 14 hari saudara, itu terjadi kegerakan rohani yang tidak henti-hentinya. Mengingatkan kita peristiwa Azusa Street dulu, revival tahun 1901. Dan kembali terjadi di tahun 2023 saudara. Haleluya, itu dahsyat. Nah saudara, apa yang terjadi di Bondowoso? Haleluya. Saya yakin saudara, api itu sudah ada di tempat ini. Haleluya. Sebab begini saudara, saya melihat banyak anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini, para pekerja yang begitu bersemangat dan luar biasa. Ya, yang begitu berapi-api, yang begitu saudara mau untuk all out buat Tuhan. Dan ini terjadi di tempat ini. Haleluya. Dan itu adalah saudara dan saya hari ini. Coba lihat wajah kanan kirinya. Ini wajah-wajah revival ini. Wajah-wajah orang yang berkemenangan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, kita harus terus mengobarkan karunia Tuhan. Mengobarkan berarti begini saudara. Membuat sesuatu itu lebih semarak lagi, lebih menyala-nyala lagi di dalam Tuhan. Sekalipun kita hadapi persoalan. Makanya saudara, ketika kita semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, yang seringkali terjadi begini. Masalah juga akan datang menghantui kita, menghampiri kita. Tapi saya yakin, sangat yakin begini saudara. Justru semakin besar masalah atau persoalan yang kita hadapi, semakin besar berkat yang akan kita terima. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Wow. Haleluya. Mengobarkan karunia Allah. Kita akan baca dulu ayatnya dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Saudara, ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius sebagai anak rohaninya. Sebab saudara, ternyata Rasul Paulus dan Timotius ini punya sejarah, ya, punya sejarah yang sangat-sangat berkesan gitu ya saudara. Di mana waktu itu Paulus melayani di satu tempat, ya, dan dia bertemu dengan seorang anak muda. Nanti kita akan lihat, namanya Timotius. Dan Timotius ini saudara, seorang yang waktu dia diperkirakan diajak pelayanan oleh
Rasul Paulus itu usianya kira-kira 18 sampai ke 23 tahun. Masih sangat muda. Makanya saudara dia berikan semangat, ayo kobarkan. Kobarkan karunia Allah. Sebab Paulus melihat potensi yang besar di dalam diri Timotius. Dan demikian juga hari ini. Tuhan melihat potensi-potensi yang besar dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan, gongsi pacai. Wah, kok amin kaget ya. Amin maksudnya saudara ya. Karena ada ini jadi ingat gongsi pacai. Nah saudara perlu untuk mengobarkannya. Dan wow, saya sangat yakin saudara. Dari tempat ini akan muncul orang-orang biasa. Orang luar biasa maksudnya ya. Orang-orang yang dipakai Tuhan. Sekalipun saudara kita biasa-biasa. Dan saya sudah melihat itu. Sementara kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, berkatnya juga semakin luar biasa. Sementara kita semakin all out buat Tuhan, berkat yang Tuhan sediakan juga aneh-aneh, ajaib-ajaib dan luar biasa juga terjadi dalam kehidupan kita. Oke, saya akan perlihatkan ini sebagai dasar bagaimana kita bisa mengobarkan semangat kita. Karena apa saudara? Hanya Roh Kudus ya sebagai sumber semangat hidup bagi orang percaya. 2 Timotius 1 ayat 17, sebab Allah memberikan kepada kita bukan apa? Bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi saudara, percayalah begini saudara, seperti Pak Arifin bagikan bahwa banyak orang-orang yang biasa-biasa, bahkan yang tidak pernah sekolah, ya, yang tinggi-tinggi gitu saudara, dianugerahkan akan kepandaian ilmu yang sangat luar biasa, melampaui daripada orang-orang duniawi. Aneh kan saudara? Kalau kita benar-benar saudara tahu bahwa Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka potensi-potensi yang tidak terduga pasti terjadi dalam kehidupan kita. Sekalipun saudara, biasa saudara kalau orang mau sukses, orang berhasil, itu pasti banyak tantangannya. Dan puji Tuhan kita bersyukur ada tantangan, pasti saudara. Pasti ada tantangan. Namun yang harus kita lakukan, kita harus bersyukur. Karena apa? Karena justru dengan tantangan itu akan membentuk kita semakin hari semakin siap untuk mendapatkan atau menerima kasih karunia yang lebih lagi. Atau berkat yang lebih lagi dari Tuhan. Amin. Karena tanpa tantangan saudara kita pasti, ya kalau semuanya serba instan ya saudara, namanya juga instan gitu ya. Banyak saudara hari-hari ini penyakit-penyakit muncul dari hal-hal yang instan ya. Mie instan, susu instan semuanya. Ternyata saudara orang yang sering konsumsi barang-barang atau makanan atau minuman yang instan itu sangat berbahaya loh buat kesehatan. Betul apa betul saudara ya? Sangat berbahaya. Demikian juga kalau hal-hal yang kita dapatkan instan, oh doanya dijawab, kemudian hari ini berdoa besok dijawab tanpa harus melakukan sesuatu yang lebih berkorban. Saudara itu namanya instan. Berkat yang kita dapatkan saudara seperti saya, tidak instan itu luar biasa pasti hasilnya. Amin. Nah kita akan perlihatkan, saya akan perlihatkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mengobarkan itu adalah yang pertama membakar hingga menyala-nyala atau menjadi berkobar. Ya, kemudian membangkitkan semangat hingga berapi-api. Ya, saudara pernah ikut kemah, camping gitu ya, saat di tengah-tengah itu ada api unggun, orang akan mengobarkan lagi dari yang kecil menjadi besar. Karena apa saudara? Ya berbicara tentang mengobarkan ya seperti itu. Dulunya biasa-biasa, dulunya ya hidup itu ordinary ya biasa-biasa menjadi extraordinary. Dan saya percaya saudara orang-orang yang melakukan segala sesuatu dengan extraordinary ya, yang tidak biasanya atau luar biasa saudara, itu akan mendapatkan juga sesuatu yang luar biasa. Saya pernah katakan bahwa di tahun 2023 ketika kita mau mendapatkan sesuatu yang lebih tapi kita melakukan seperti biasanya di tahun yang lalu, maka saudara tidak akan dapat apa-apa. Tahun 2023 saudara perlu juga kita menghadapi dengan cara yang baru, yang lebih sungguh-sungguh lagi, bukan dengan cara yang sama. Saya yakin saudara bahwa setiap kita itu punya potensi yang sangat besar di mana Allah akan memberikan sesuatu yang dahsyat kepada kita semuanya. Ya, jangan lihat diri kita sekarang, jangan saudara. Wah, saya enggak ada apa-apanya, enggak ada modal, enggak ada apa yang bisa dibanggakan. Jangan lihat sekarang saudara, lihat ke depan.
apa yang Tuhan sediakan. Bahwa Tuhan berjanji begini, Dia akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dia akan membuat engkau naik dan tidak pernah turun. Dan Tuhan katakan begini, jika Tuhan yang membuka pintu, tidak ada seorang pun yang sanggup menutupnya. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Nah, saya akan perlihatkan, saya akan ambil dari seputar kisah bagaimana Timotius terus dikuatkan, dibuat bersemangat oleh perkataan-perkataan daripada Rasul Paulus. Namun kita akan perlihatkan begini saudara. Dalam kisah para Rasul 16 seperti yang saya singgung ya, perjumpaan Timotius dengan Paulus. Nah, Timotius turut serta dengan Paulus, ayat 1-3. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi yang telah percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan Paulus, menyunatkan dia. Karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Kenapa saya bagikan ini? Karena begini saudara, latar belakang kehidupan Timotius ini bukan seorang yang baik-baik juga. Ya, keluarganya oke semuanya. Tidak saudara, tetapi dia juga menghadapi persoalan dalam rumah tangga. Ayahnya saudara seorang Yunani, kemudian sudah meninggal juga, hidup dengan seorang ibu ya single parents dan seorang nenek. Tapi saudara, Paulus melihat ini orang nanti jadi akan orang yang luar biasa. Demikian juga Tuhan melihat kita sekarang. Amin. Mungkin saudara katakan, wah saya orang biasa, keluarga saya seperti ini dan lain sebagainya. Tapi ketika Tuhan ada dalam kehidupan seseorang, maka yang biasa menjadi luar biasa. Nah, yang Paulus lakukan saudara, bahwa dia mengajak Timotius untuk ikut di dalam pelayanannya. Ya, untuk memberitakan Injil, untuk membuka jemaat. Nanti saya akan perlihatkan bahwa Timotius akhirnya begini saudara, menjadi anak rohani daripada Paulus yang kemudian banyak menggembalakan jemaat-jemaat. Ya, dipercaya secara luar biasa. Dan saya yakin begini saudara, benang merah dari Paulus ke Timotius dan seterusnya itu sampai ke Bondowoso, sampai kepada saya, sampai kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Buah pelayanan mereka saudara yang luar biasa. Haleluya. Nah, saya akan perlihatkan 3 hal bagaimana kita bisa mengobarkan karunia Allah dalam kehidupan kita. Yang pertama begini, saya ambil dari seputar apa yang dibagikan atau Paulus katakan kepada Timotius. 2 Timotius pasal 1 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama ya. 2-3. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara, yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa untuk bisa kita mengobarkan karunia Allah dalam kehidupan kita, kita harus memiliki iman yang tulus. Iman yang tulus apa maksudnya? Iman yang memang benar-benar dibangun saudara, itu secara terus menerus ya, yang continue, yang tidak putus-putus dalam kehidupan Timotius pada waktu itu. Karena apa? Ini berawal daripada seorang ibu saudara yang mau anaknya berhasil dan sukses. Maka dia ajarkan saudara perihal hukum Taurat ya, kebenaran kepada Timotius yang masih muda pada waktu itu. Saudara, enggak gampang saudara untuk mendidik, apalagi zaman sekarang ya. Mendidik anak takut Tuhan. Apalagi saudara dengan media-media sosial yang berkembang sekarang ini. Sebenarnya saudara, kita menghadapi tantangan yang begitu sulit juga. Karena apa? Karena banyak orang yang mempercayakan anaknya itu diasuh oleh handphone. Bukan orang tua lagi ya. Udah daripada saya repot-repot, daripada dia nangis, udah saya serahkan handphone, kasih data atau kuota atau pasang wifi di rumah, udah aman. Hati-hati loh saudara. Itu berarti begini, kita sedang mempercayakan pendidikan anak kita kepada media sosial yang
tidak ada batasan-batasannya. Ya. Tidak ada bisa kontrol saudara. Karena apa? Itu dunia luas. Hati-hati saudara. Nah, iman yang tulus ini berarti begini saudara. Iman yang diturunkan dari ibunya, dari neneknya. Neneknya ke ibunya, ibunya ke anaknya. Ya, itu dilakukan saudara dengan apa? Dengan memberikan legacy yang baik kepada anaknya. Saudara jangan mempercayakan hal-hal untuk mengajarkan anak kita kepada gadget kita. Ya, bukan berarti tidak boleh ya, bukan saudara. Tapi ketika anak kita membutuhkan sesuatu, jangan saudara langsung udah kasih handphone selesai. Tidak bisa saudara. Tidak bisa, karena apa? Ini berbicara tentang bagaimana, nanti saya akan bahas juga, bagaimana seorang orang tua, peran orang tua mengajar anak-anaknya itu sangat penting. Ya, bahasa kasih saudara itu bukan berbicara memberi uang, tidak saudara, tapi juga termasuk ada sentuhan di dalamnya. Ada kedekatan antara orang tua dengan anaknya. Ya, itu harus ada dalam kehidupan rumah tangga saudara. Dan generasi-generasi sekarang ini saudara banyak terpengaruh dengan dunia hiburan, media sosial, berita-berita. Hati-hati saudara ketika mereka diberikan contoh YouTube, wah berita-beritanya kan banyak. Si artis A, selebriti A cerai dengan ini alasan tertentu. Itu kan banyak di luar saudara. Nah jangan-jangan saudara mereka paham, oh ternyata orang boleh cerai gitu ya. Ternyata ya sudah biasa itu kawin cerai gitu. Tidak ada masalah. Di dunia sana yang artis Kristen pun banyak gitu ya saudara. Nah saudara ini akan mempengaruhi kehidupan anak-anak. Tapi kalau seorang tua saudara, orang tua ya yang mengasuh anaknya dengan baik, dia akan mendampinginya. Haleluya, dia akan memberitahukan dan mengajarkan firman Tuhan. Ini loh kebenarannya. Makanya saya senang sekali saudara anak-anak yang datang di tempat ini. Diajar juga firman Tuhan di atas. Haleluya. Nah saudara selanjutnya begini. Hati yang tulus ikhlas. Saya pernah bagikan di sini. Dalam Roma pasal 12 ayat 8. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan apa? Hati yang tulus ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Nah, saya katakan begini, ketika apa yang kita lakukan dengan tulus ikhlas, itu dampak atau turunan selanjutnya itu pasti dia rajin, saudara. Ya, dilakukan dengan tulus, tanpa motivasi-motivasi lain. Saya tulus melakukan ini. Karena apa? Saya memang mencintai Tuhan. Itu pasti dia rajin, saudara. Tidak hitung-hitungan sama Tuhan. Dan selanjutnya, saudara, dengan demikian juga dia pasti akan melakukan juga dengan sukacita. Ya, pelayanannya, pekerjaannya, tugasnya, tanggung jawabnya, termasuk juga anak-anak yang dalam masa menempuh pendidikan. Ketika dia lakukan dengan tulus, maka turunannya pasti rajin. Turunannya pasti dia lakukan dengan sukacita. Saya yakin saudara bahwa setiap anak-anak Tuhan di tempat ini, pelayanannya semuanya tulus. Haleluya. Amin. Di sini pernah ada gembala namanya Pak Tulus. Haleluya. Pasti tulus saudara. Karena apa? Karena ini yang Tuhan akan pakai dengan luar biasa. Saya pernah katakan begini saudara. Untuk kita menjadi orang yang berhasil sukses, bukan soal jenis pekerjaannya, tapi soal hati. Ya, hati saudara ya. Bukan jenis pekerjaannya, tapi hati. Banyak orang pekerjaannya baik, tapi hatinya tidak tulus. Ya sama juga jeglek saudara ya. Sama juga tidak akan dapat apa-apa, tidak akan dipakai dan seterusnya. Tapi kalau kita lakukan dengan hati yang tulus. Nah cara mendapatkan dengan hati yang tulus ini saudara, Tuhan pernah katakan begini saudara, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan saudara. Mirip-mirip ya. Ayo saudara, kita kondisikan hidup kita hari ini, melakukan segala sesuatu dengan hati yang tulus. Timotius berangkat dari ketulusan hati, bukan kepandaiannya ya.
bukan kemampuannya, bukan ilmunya yang luar biasa, tidak. Berangkat dari ketulusan hatinya yang diturunkan dari nenek kemudian ibu dan kepada dia sendiri. Berangkat dari situ dia mengawali pelayanannya. Saudara, demikian juga dengan kehidupan kita. Berangkat dari ketulusan hati, apapun itu saudara. Saya yakin saudara perkara-perkara besar sedang menanti, sama seperti Timotius. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Siapa menduga seorang Timotius, orang yang dulu mungkin keluarganya seperti itu keadaannya, tapi bisa diangkat. Tuhan tinggi. Siapa yang menduga di tempat ini, mungkin saudara orang-orang biasa, tapi ke depan lihat 3 tahun mendatang, 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang, Tuhan akan kerjakan perkara-perkara yang ajaib. Tepuk tangannya kok pelan sekali, seperti tidak yakin. Haleluya. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Yang kedua, ayo kita kobarkan terus ya. Kemudian yang kedua adalah miliki karakter Kristus. Saudara, kita harus senantiasa mengobarkan ya karunia dalam diri kita. Tentunya bukan dengan sembarangan gitu ya. Oh, tepuk tangan gitu ya saudara. Oh, dipikir ini kobar-kobar saudara ya. Oh, lompat-lompat di gereja. Ya, dipikir ini orangnya berkobar-kobar saudara. Tidak. Tapi saudara harus dibarengi dengan karakter. Ya, karakter Kristus. Saya bacakan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam apa? Perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara, seperti tadi saya bilang, Paulus ketika diutus melayani atau diangkat dalam pengembalaan jemaat yang dia percayakan di beberapa kota, saudara. Mungkin banyak orang menolak dia. Karena apa? Masih muda. Tapi saudara, pelayanan itu bukan soal tua atau muda. Siap atau tidak. Orang tua juga kalau tidak siap, ya sama aja. Tapi orang muda kalau dia siap dengannya dengan apa? Dengan perkataan yang bagus, karakter, ini bicara karakter. Dengan tingkah laku, dengan kasih, dengan kesetiaan, dengan kesucian. Ini berbicara tentang karakter. Makanya saya pernah bilang saudara, bahwa orang dewasa itu tidak bisa dilihat dari uban yang tumbuh seperti saya ini. Ini uban semua saudara ya. Mana waktu saya potong rambut, Pak semir aja lah Pak, Bapak kelihatan lebih tua jadinya. Nggak, biarin begini. Karena kalau saya disemir, tambah usia 18 lagi saudara. Bahaya ini. Makanya saya enggak mau semir, biarin aja biar saya tampak tua. Karena begitu saya pertemuan di Bamak, saya ini kok lihat paling muda padahal anak udah kuliah gitu ya. Makanya ini saya biarin saudara ya. Nah, seorang dewasa tidak bisa dilihat saudara dari ubannya, dari usianya, tidak. Tapi dari karakternya. Amin. Dari tingkah lakunya, dari perkataannya, dari kasih, kesetiaan dan kesuciannya saudara. Nah, untuk kita bisa mengobarkan ini saudara, maka apapun yang saudara kerjakan, itu pasti orang melihat ini orang luar biasa. Ini orang yang memang bisa dipercaya. Bukan hanya sekedar tepuk tangan, lompat-lompat, atau sungguh-sungguh, tidak saudara. Tetapi ada perubahan besar dan itu yang akan mengubahkan seseorang. Bukan lompat-lompat saudara yang mengubahkan seseorang. Bukan tepuk tangan yang keras saudara yang mengubahkan seseorang. Tapi hidup dan gaya hidup saudara yang bisa mengubahkan seseorang. Ini harus kita terus kobarkan saudara. Mengobarkan dengan karakter dan teladan. Haleluya. Banyak orang, ya pepatah Jawa bilang begini saudara, gajah di blangkoni. Ya, bisa khotbah, enggak bisa ngelakoni atau enggak bisa melakukan. Nah saudara, banyak yang terjadi seperti itu saudara. Wah, kamu harus disiplin. Saya contohnya sebagai gembala. Harus disiplin ya. Tapi gembalanya saudara, karakternya enggak bagus. Ya, doa, ngajak doa, ayo doa, tapi enggak pernah doa. Ayo jangan telat, tapi saya telat saudara. Enggak akan bisa. Saya yakin begini saudara, saya puji Tuhan, aduh dipercaya jemaat-jemaat yang dahsyat loh di tempat ini. Ya, yang begitu menyala-nyala sampai detik ini. Itu jangan sampai hilang ya, terus menyala-nyala ya. Wow, saya bersyukur saudara. Dan saya yakin saudara pasti akan lihat gini.
Saya lihat dulu deh nih pendetanya seperti apa modelnya gitu saudara ya. Ya kalau yang dia ngomong beneran baru saya nurut. Kalau enggak buat apa pendetanya aja model gitu kan. Saya yakin itu ada dalam diri saudara. Jangan disembunyikan. Haleluya, saya tahu. Ini perasaan saya. Dan memang harus begitu saudara ya. Harus begitu. Jadi saya pun saudara kalau ngomong, kalau enggak punya teladan, enggak akan bisa, enggak bisa dipercaya. Enggak akan bisa. Apa saya ngomong, wah gede blebes gitu. Apa namanya? Blegedes. Blegedes gitu saudara ya. Cuma ngomong tok gitu saudara. Kadang-kadang kan banyak hamba Tuhan seperti itu saudara. Nah kalau tipe-tipe hamba Tuhan ini lebih baik jangan jadi gembala deh saudara ya. Lebih baik jadi pengkhotbah keliling. Karena apa? Ketika dia khotbah di Situbondo dia enggak tahu kehidupannya seperti apa di Bondowoso ya. Atau dia khotbah di Surabaya. Harus setia, harus rajin doa. Padahal di Bondowoso, ini contoh pengkhotbah dari Bondowoso. Bukan saya ya, entah siapa gitu saudara. Khotbah di Surabaya, harus rajin, harus on time dan lain sebagainya. Dia enggak tahu saudara bahwa yang di Bondowoso ini sering seperti itu. Ya, saya diberkati sekali. Siapa namanya? Pendeta Herman Sumitro. Bukan Herman Lipi ya. Itu loh yang dari Bondowoso. Hebat khotbahnya. Datang orang dari Bondowoso. Siapa yang khotbah? Herman Sumitro. Aduh Pak, coba Bapak datang ke Bondowoso. Lihat orangnya apa yang dilakukan Pak. Orang mungkin tidak percaya saudara. Enggak, itu khotbahnya bagus, luar biasa, membangkitkan saya. Ya udah gitu saudara. Paling ngomongnya gitu saudara. Ya sudah kalau enggak percaya. Nah itu sering kali terjadi saudara. Makanya saya katakan begini, mengobarkan dengan karakter dan teladan. Ini harus terjadi. Arti kata teladan itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sesuatu yang patut ditiru dan baik untuk dicontoh. Ya, bagus dan patut untuk dicontoh. Filipi 3:17. Saudara, hanya 2 orang yang saya lihat di Alkitab yang berani mengatakan ikuti teladanku. Yang pertama Yesus, yang kedua Paulus yang berani ikuti teladanku. Nah saya bacakan, Rasul Paulus ya dikatakan mendidik dan mengajar dan manasi kita supaya begini. Saudara-saudara ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Itu saudara yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Makanya saudara karakter ini penting sekali kita bangun. Supaya yang lain ikut berkobar-kobar gitu ya. Supaya yang lain ini ikut menyala-nyala saudara. Dan saya katakan waktu doa malam saya katakan kita mulai dengan doa dan saya bukan basa-basi, saya lakukan saudara. Supaya api itu menyala di tempat ini. Dan puji Tuhan sudah terbukti saudara. Berapa dari antara kita Tuhan berkati. Baik dalam usaha, pelayanan, dan keluarga juga. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Mengobarkan dengan karakter dan juga teladan dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang ketiga, saya cepat saja. Nah ini saudara mengobarkan ini. Yang ketiga itu adalah siap menderita dan tetap setia melayani. Ya, saya setuju sekali saudara bahwa penderitaan yang dimaksud oleh Tuhan bukan berbicara nanti kekurangan makan, kemudian tidak dapat sesuatu berkat, tidak saudara. Tapi tekanan juga itu berbicara tentang penderitaan. Ya, orang mengintimidasi kita, orang menggosipkan kita, itu juga termasuk penderitaan oleh karena Kristus. Ya, jadi kalau saudara sedang mengalami itu, saudara sedang berada di jalur yang tepat. Haleluya. Coba katakan, kamu hari ini menderita karena Kristus, ya datang hujan-hujan, kamu sedang di jalur yang tepat. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Karena di daerah Pancor sana banjir saudara ya. Haleluya, itu Edo dari Jember, seharusnya dia orang Bondowoso ini ya. Orang Bondowoso, tadi mainnya tuh explore banget. Yang jarang di tempat lain tuh enggak gitu dia saudara. Tapi di sini benar-benar wah bisa bebas. Haleluya. Ya, 2 Timotius pasal 2 saya akan bacakan buat saudara ayat 3 sampai 6 demikian. Ikutlah menderita sebagai apa?
seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Saudara lihat gambar ini ilustrasi saja kan. Bagaimana Paulus dan Timotius melayani hadapi tantangan badai, saudara. Yang sedemikian pada zaman itu, saudara. Itu luar biasa sekali. Mereka mungkin saja tidak ada kendaraan, mereka harus berjalan kaki. Mereka mungkin jalannya belum diaspal hot mix seperti sekarang, saudara. Mereka lewati semuanya, mereka lalui semuanya. Dan saudara, ini adalah bagian bagaimana saudara mendapatkan kasih daripada Tuhan. Dan kemudian oleh karena kasih itu saudara mau dan saya mau melayani orang lain. Wow, itu luar biasa saudara. Buat apa sih saudara kita datang melayani di sini? Untuk orang lain juga bisa melihat Yesus dalam kehidupan saudara. Datang saudara, ya saya selalu katakan ini, bos PAW-nya ini saudara ketat sekali sebenarnya. Jam 3.15 di sini gitu saudara. Waduh semuanya pada siap gitu saudara ya. Latihan soalnya ya. Haleluya. Saudara kalau enggak karena kasih Tuhan, mereka pasti buat apa? Yang mimpin Pak Darius dari Lumajang. Coba tanya saudara, jam berapa tadi berangkat dari kemarin bahkan di Jember pelayanan. Sampai hari ini belum pulang loh saudara. Nanti malam jam 11 baru nyampe rumahnya. Haleluya. Itu luar biasa. Kalau enggak karena kasih Tuhan dan siap menderita buat Tuhan. Ya. Nah, saudara jangan selalu dikaitkan menderita ini nanti akan ada siksaan secara fisik. Tidak, saudara. Tapi bagaimana kita terus mau melayani Tuhan di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Dan saya yakin begini saudara, sementara engkau melakukan ini dengan sungguh-sungguh. Ada dalam penderitaan, capek ya capek saudara. Tekanan ada saudara. Persoalan ada, tapi kita tetap setia. Maka saya yakin dan percaya saudara, Tuhan menyediakan perkara-perkara yang ajaib. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita, haleluya. Ayo terus saudara, menderita itu identik dengan berkorban. Ya, identik dengan berkorban. Kalau saudara punya ini contoh saja gitu ya, contoh saja. Punya duit gitu ya, di kantong 100.000 ya, untuk ongkos beli bensin pulang, umpamanya ke Penarukan. Kalau Pak Yohanes Poyen kasih ini 100.000 loh, kasih umpamanya 10.000, aman dia, 10.000, persembahan gitu saudara ya. Nggak ada yang sakit kan Pak Yo ya? Oh aman itu. Tapi kalau 90.000 sisa 10.000. Aduh mikirin. Nah itu namanya berkorban. Ya itu namanya berkorban. Nah itu contoh saja hal-hal yang ya mungkin ya sebagian saja saudara. Nah demikian pun dengan kehidupan kita. Kalau kita mau berkorban saudara. Itu artinya begini, kita mau menderita buat Tuhan. Ya buat apa sih pusing-pusing orang lain mau disenangkan. Orang lain mau dilayani, buat apa sih saudara kalau kita enggak mau seperti itu. Dan saya yakin saudara orang-orang seperti ini, seperti halnya Timotius dan Paulus. Itu pasti, waduh saudara Tuhan menjamin masa depan mereka. Amin. Tuhan menjamin kehidupan mereka selanjutnya saudara. Dengan cara apa? Enggak tahu saya. Ya caranya Tuhan. Caranya Tuhan. Dan saya yakin orang-orang seperti itu saudara ada di tempat ini. Coba lihat wajah kanan kirinya, haleluya. Tepuk tangan dong paling meriah buat Tuhan kita, sorakan haleluya. Ayo jadi seorang prajurit, jadi seorang olahragawan, jadi seorang petani saudara. Yang siap untuk bekerja di ladang Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Yang setuju katakan amin.
Haleluya. Yang terakhir, kesetiaan. Nah, saudara, ini berbicara tentang bagaimana menderita dalam kesetiaan. Janganlah kiranya kasih setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Amsal 3 ayat 3. Jadi saudara, kesetiaan ini, saya baca lanjut Amsal 19 ayat 22. Apa yang dicari orang sebenarnya dalam diri kita? Bukan ilmunya loh saudara. Bukan kegantengannya. Banyak ganteng-ganteng tapi ganteng-ganteng serigala. Orang dipikir saudara nikah sama perempuan cantik dengan cowoknya ganteng saudara. Dipikir aman, bahagia. Ternyata ganteng-ganteng enggak setia gitu kan. Banyak kejadian seperti itu. Makanya yang dicari seseorang, kita baca sama-sama ya. Amsal 19 ayat 22. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Wow. Haleluya. Coba suami istri ada di sini? Nah, tunjuk. Yang saya inginkan darimu adalah kesetiaan. Haleluya. Oh saudara, saya ini sudah berdua ya, anak-anak ada di Jogja, ada di Jakarta. Tinggal berdua saudara ya. Siapa lagi yang menolong saya waktu saya kemarin jatuh itu saudara? Kalau bukan istri saya ya. Waduh, ini tambah cinta, waduh, tambah sayang, haleluya. Saudara, ayo kita bangun ini dalam kehidupan rumah tangga kita juga. Kesetiaan, amin. Saudara, kita jangan sampai api yang berkobar itu saudara. Iblis ini kan tidak senang kita bangkit. Iblis ini tidak senang kita menyala-nyala, tidak suka. Pasti dia akan berusaha untuk menghalangi, mengganggu, menggagalkan, membatalkan semuanya itu. Dan hati-hati saudara, dalam rumah tangga ya, itu bisa dimulai dari situ. Karena apa saudara? Karena dari pribadi ini itu kepada rumah tangga. Dan kalau rumah tangga kacau, gereja juga kacau. Ya, pelayanan juga kacau saudara. Saya pernah tanya saudara kepada seseorang, pekerjaanmu apa sekarang? Bertengkar sama istri pak. Hah? Iya pak, setiap hari loh pak saya bertengkar loh pak. Kerjaannya setiap hari gitu saudara. Saya pikir apa kerjaannya? Ya maksudnya jadi sales kah, jadi apa? Bertengkar sama istri katanya saudara. Setiap hari memang saudara. Ya itulah saudara. Kita harus hilangkan itu. Sebab begini saudara, Tuhan akan pakai setiap kita. Makanya perkuat rumah tangga kita, perkuat pribadi kita terlebih dahulu, perkuat juga rumah tangga. Ya, saya selalu bagikan rumus ini saudara, untuk kita bisa mengubah seseorang. Saya pun tidak bisa mengubah istri saya. Saya dulu yang berubah. Saya tanya istri saya saudara, apa yang saya lakukan saya tidak pernah ngeluh. Apa yang menjadi bagian dia saya lakukan saudara. Ya. Saya lakukan cuci baju, nyapu, ngepel. Ya seharusnya kan bisa kita nuntut, oh kamu harus lakukan. Enggak, saya punya prinsip begini, saya dulu yang lakukan. Ya sambil saya beritahu dan terus beritahu saudara. Dan di situ akhirnya berubah kan, mulai berubah saudara. Makanya untuk mengubah seseorang itu enggak gampang. Yang harus kita lakukan serahkan sama Tuhan, doa serahkan sama Tuhan. Dan yang kedua saudara, kita yang harus berubah terlebih dahulu. Jangan mengharap kamu harus berubah. Kamu dulu yang berubah. Enggak, bagi saya saudara, saya dulu yang berubah. Itu yang saya punya prinsip dalam hidup saya. Saya dulu yang berubah. Kamu enggak berubah, itu urusan sama Tuhan. Gitu kan saudara, saya dulu yang berubah. Oke, puji Tuhan saudara, hari ini kita percaya bahwa kita harus terus mengobarkan karunia dalam kehidupan kita. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Pemain musik juga maju ke depan. Yang pertama adalah miliki iman yang tulus dan kemudian miliki karakter Kristus dan juga kita harus siap menderita. Ya, menderita dan tetap setia melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami adalah orang-orang yang Tuhan berikan karunia dengan luar biasa. Dan seharusnya kami tidak pantas, namun Engkau tetap berikan kepada kami. Agar setiap kami mendapatkan anugerah,
Kami yang dulunya tidak ada apa-apa dibuat menjadi berarti. Dan kami saat ini sudah menerimanya. Baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam keluarga kami, dalam bisnis, dalam usaha kami. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan. Dan ajar kami untuk terus membangun iman dengan hati yang tulus. Juga untuk terus membangun karakter kami jauh lebih baik lagi. Demikian juga kami siap menderita kapanpun. Dan kami diberikan kemampuan untuk kami bisa melalui proses demi proses yang boleh kami hadapi. Terima kasih Bapa. Bapa hamba berdoa lawat umat-Mu. Jamah Bapa. Berikan kemampuan daripada Tuhan. Roh Kudus, biarlah hari ini Tuhan, kami akan terus berjalan dalam pengurapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kula ambung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayam tentrem, hatiku rasa seneng, saben dina kulongen ngandha Gusti. Mari menari buat Tuhan. Gandol Gusti, gandol Gusti. Yeay. Saben dina, dina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina,
anak-anak Rocky. Haleluya. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Ini anak-anak yang luar biasa ya. Tuhan Mohon para orang tua untuk di mendampingi hati dan tumpang tangan kepada Siapa mereka. pahlawan Katakan, kita? tidak ada aku pahlawan. kecil. Semuanya. Yesus panglimaku. Wow. Tuhan di pihak kita. Siapa? Deren, ayo Deren. Kita tidak ada. Aku. Deren, ayo sama Titi. Yesus panglima. CPI dampingi ya. Sebelah sini masih kosong. Hak kita, siapakah lawan? Katakan, tidak ada. Mari Bapak Ibu saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Arahkan tangan kita kepada mereka semuanya, anak-anak kita. Kita berkati dan kita perkatakan perkataan profetik, yaitu perkataan nubuat, di mana mereka menjadi orang-orang berkemenangan dan berhasil. Bapak, aku berdoa bersama dengan jemaat dan orang tua, menumpangkan tangan dengan anak-anak kami yang kami kasihi. Masa depan mereka luar biasa, masa depan gilang gemilang, terbaik, terindah, termanis. Tuhan berikan kepada mereka. Persiapkan hari ini melalui firman-Mu dan juga pendidikan mereka semuanya. Mereka akan menjadi terlahir sebagai orang-orang yang menentukan bagi bangsa ini Tuhan. Mereka diperhitungkan menjadi orang-orang yang pandai, cerdas, hidup dalam takut akan Tuhan, menghormati orang tua. Dari tempat ini akan muncul pemimpin-pemimpin, orang-orang sukses, pengusaha-pengusaha yang berhasil dan berkemenangan terus di dalam Tuhan. Kami berkati mereka dengan berkat generasi, berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub menjadi bagian kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya anak-anak kita diberkati, kata bersama-sama. Amin. Haleluya, haleluya. Wow. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Mari katakan, dan memperluas daerahku, daerahku, dan kiranya dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak Mari terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya.